Member-member JCI, selamat datang lagi di podcast JCI Bandung Induksi yang kedua ya. Jadi kali ini kita akan bahas JCI Bandung secara general, mungkin nggak general juga ya, spesifik lah ya. Mungkin membahas JCI Bandung yang dimana kita di podcast sebelumnya kita membahas JCI dunia ya, mungkin dunia Indonesia semua kita bahas ya. Oke, jadi gue di sini nggak sendiri, gue bersama PLP Faikar ya. PLP Faikar apa kabar? Alhamdulillah baik bro. Oke, boleh mungkin PLP Faikar perkenalkan diri dulu ke para member gitu. Member ya. Oke siap. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Faikar Rizani. Saya sekarang menjadi PLP dari JCI Bandung, di mana saya sendiri bertugas sebagai Local President atau LP di tahun 2022 yang lalu gitu. Oke, Gitu luar biasa ya. Berarti ini pas presiden kita ya, tahun 2022 ya. 2022. Nah, Oke. gitu. Boleh mungkin PLP kita mulai saja. Mungkin Siap. apa itu JCI Bandung PLP? Oke, jadi tadi ya thank you banget pertanyaan Bro Rio, bahwa kalau tanya JCI Bandung itu apa ya? Kan kemarin kita sudah bahas tuh sama PLP Aki dari yang world, kemudian ada nasional, kemudian lokal. Nah, JCI Bandung pada dasarnya adalah local organization-nya. Jadi dari world-nya terus nasional Indonesia, kita JCI Bandung sebagai yang lokal. Nah, catatannya adalah karena kita ini posisinya adalah organisasi independen. Jadi kita ini bukan cabangnya dari JCI Indonesia, tapi kita terafiliasi dengan mereka. Jadi kayak kita terikatnya dengan mereka lah secara nasional ya, seperti itu kira-kira ya. Gambarannya kayak gitu kira-kira. Oke. Berarti mungkin punya kebebasan juga untuk melakukan mungkin tadi yang kemarin sempat dibahas ya, betul. Mungkin area of opportunity ini betul, gitu ya. Dan ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya jadi independen. Bagaimana cara kita melakukan suatu hal di Bandung akan berbeda dengan tempat lain. Kenapa? Karena kita independen semua kayak gitu. Yang penting tetap menginduk pada aturan dasar yang ada. Selainnya silahkan detailingnya bisa kembali ke masing-masing chapter gitu kira-kira. Oke, mungkin teman-teman di JCI juga nih, PLP pengen lebih mengenal lagi mungkin apa sih sejarah dari JCI Bandung gitu. Mungkin boleh silakan PLP. Oke, jadi kalau dibilang sejarahnya JCI Bandung ya, ini sebetulnya saya dengar dari para leluhur, dari para senior ya, para senior tuh leluhur. Nah, jadi kalau di lebih jauh lagi tuh kalau nggak salah sekitar tahun 90-an akhir itu juga sudah ada ya. Bahkan saya sempat dengar dari tahun yang 80-an gitu juga udah ada tuh. Ada temen yang ternyata dulu saya sama acara JCI Bandung tahun 80-an kayak gitu. Ada kalau nggak salah. Tapi secara resminya kita mulai bergerak lagi itu tahun 2010 ya, tahun 2010. Jadi sudah 14 tahun yang lalu ya, di mana presidennya kita waktu itu adalah Kang Yedi Karyadi, yang akhirnya setelah itu beliau melanjut sebagai seorang jadi nasional presiden kita sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. 2016-nya dari JCI Bandung gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya dari sejarahnya itu sendiri, dari 2010 kita bergerak terus sampai sekarang ya. Ada masa di mana JCI Bandung itu kita bisa aktif banget, lalu ada di masa kita bisa dikatakan agak hiatus ya karena satu dan lain hal. Lalu kita mulai kembali lagi, bangkit lagi tahun 2019, kemudian tahun 2020 sampai akhirnya sekarang gitu. Jadi kira-kira gini gitu ya kira-kira ya. Dan kalau diingat juga setiap tahun itu kita punya temanya masing-masing ya, di mana 2019 kita ada Revival, 2020 Raise the Bar, 2021 Stronger Together. Ingat waktu itu lagi Covid banget ya. 2022 itu zamannya saya Circle of Connection. Paling ngerti nih. Oh iya dong, harus dong ya. Terus 2023 adalah From Bright to Brighter, dan tahun ini waktu podcast ini dibuat ya 2024 itu adalah Energy of Harmony gitu kira-kira bro. Oke. Sejarah panjang. Jadi sejarahnya mulai dari tahun 2010 secara sahnya ya. Secara sahnya kita mulai gerak lagi, kita jalan lagi tahun 2010. Oke, gitu. Berarti udah cukup panjang ya perjalanannya. Udah 24 tahun berarti ya. Ya belum lah, 2010 14 tahun. Nggak bisa untuk saat ini. Bener juga. Untuk sekarang. Tuh, maaf nih guys. Jadi gini, mungkin JCI Bandung ini berdiri, maksudnya mengikuti JCI nasional juga, cuman mereka berdiri secara sendiri juga gitu, ada aturan-aturan dan lain-lainnya juga. Mungkin kita juga punya visi misi sendiri ya. Betul PLP sekali. ya. Betul. Mungkin boleh dijelaskan PLP. Ya, jadi kalau tadi ya bahwa karena kita adalah organisasi independen, makanya visi dan misi kita juga kita punya sendiri. Tentunya kita mereferensikan dan terinspirasi dari visi dan misi JCI yang utama gitu ya. Dimana kalau visi JCI Bandung itu menjadi jaringan global
warga muda Kota Bandung aktif, aktif yang terkoneksi secara internasional. Jadi di mana kita ini jadi jaringannya buat anak-anak muda Bandung nih untuk bisa aktif, bisa kolaborasi, bisa terkoneksi dengan teman-teman yang lain di seluruh dunia. Itulah visinya. Nah, kalau dari sisi misinya adalah memberikan kesempatan berkembang kepada warga muda Kota Bandung untuk menciptakan perubahan yang positif. Buset, nih mantap banget. Kalimatnya panjang dan rumit, tapi begitulah yang namanya visi dan misi teman-teman ya. Dimana Iya. kalau tadi kan visi seperti itu, kalau misi kita kasih kesempatan buat teman-teman semua bisa berkembang gitu Jadi kira-kira. masih ada inti dampak sosialnya yang mengacu Pasti. kepada JCI visi misinya Visi juga misi ya. Indonesia pasti Heeh. karena kan kita tetap walaupun kita ini independen ya, kita tetap Iya. terafiliasi pada mereka semua dan value kita apa yang kita bawa itu tetap ya mengakar ke sana juga gitu. Oke, tadi ngomongin value nih. Hmm. Sebelum ngomongin value mungkin kita pengen tanya dulu nih apa ya tujuan dari JCI Bandung gitu. Oke. Kalau tujuan JCI Bandung ya, tujuan JCI Bandung tadi kita udah tahu visi misinya, Bro. Terus sekarang tujuannya yaitu yang pertama ya, mengembangkan dan memajukan apa yang jadi tujuan dari Junior Chamber Internasional. Jadi tetap kita nginduk lagi ke JCI World ya, gitu. Kemudian mengarahkan kegiatan-kegiatan para anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu kita mau kemana, kita arahin teman-teman yang lain nih, ke arahnya kemana ya. Jadi kita nggak kayak anak ayam kehilangan induknya gitu loh, Bro. Jadi bingung kemana nih. Nah, kita tahu arahnya ke sana gitu. Terus kemudian mempromosikan keanggotaan pada seluruh warga muda Bandung. Nah, kita tahu ya bahwa JCI itu dampaknya gede banget. Nah, saya selalu terinspirasi kata-kata PLP Aki nih. Jadi kalau kita ngobrol gitu ya, para PLP ngobrol, dia selalu bilang di Jepang sana kota yang ada chapter JCI-nya itu kota yang semarak, bersih, rapih, kota yang rame lah seperti itu, kota yang hidup. Nah, dari sana itu salah satu yang buat saya terinspirasi juga untuk oke, yuk kita jadikan kita gunakan si JCI Bandung ini buat bisa bikin Bandung jadi kayak gitu. Makanya tadi nih kita pingin semua orang jadi tahu. Bayangin kalau misalnya banyak banget anak-anak muda di Bandung yang positif, value-nya bagus, bisa berkumpul dalam satu tempat yang sama, dilatih jadi pemimpin yang hebat. Kayak gimana coba dampaknya? Iya, betul Kayak gitu betul. tuh. Makanya kita perlu tuh mempromosikan keanggotaan pada seluruh warga muda Bandung. Untuk memberikan dampak ke Betul society, banget, itu merubah dia. Bandung ya. Iya, bikin Bandung jadi makin asik lagi gitu. Berarti JCI itu sekuat itu ya bisa merubah sebuah kota ya. Oh, itu kenyataan. Oh. Situasinya begitu soalnya kan kita lihat di Jepang chapternya paling banyak gede-gede gitu. Kondisinya seperti itu gitu. Makanya kita pingin JCI Bandung bisa bikin Bandung jadi kota yang makin asik buat ditinggalin. Oke, Gitu oke. ya. Terus yang berikutnya mempromosikan konsep gotong royong secara universal. Nah, kalau ini kembali kita ya, kalau dari luar kita bawa konsep dari JCI, kita bawa konsep gotong royong kepada teman-teman yang lain yang ada di luar sana. Ini value yang khas banget Indonesia, di mana kita bareng-bareng yuk. Kita bareng-bareng lakuin sesuatu rame-rame, gotong royong. Nah, itu kan Ya. value-nya orang Indonesia. Lalu selanjutnya juga mempromosikan konsep kesatuan nasional, integritas dan hidup berdampingan secara damai kepada warga muda khususnya di Bandung. Ini Oke. kembali lagi nih kepada value yang dibawa JCI bahwa kita tuh pingin kasih dampak positif ya, dan kita juga sayang sama negeri ini gitu. Sayang sama negeri ini, kita pingin kasih kontribusi yang terbaik. Udah yuk jadiin kita dan tadi ya bahwa teman-teman kita tuh nggak cuma terbatas di Bandung. Tadi yang mungkin udah dibahas sama PLPAKI ya. Kita ada di kota-kota lain, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali seperti itu, Padang, dan tempat-tempat yang ada JCI itu semua teman-teman kita. Dan dari sana kita bisa tadi tuh ngingetin bahwa kita semua tuh loh, kita bekerja, kita melakukan sesuatu buat nilai yang sama gitu. Oke. Jadi tadi udah ada tujuannya, udah ada visi misinya. Tapi kalau tadi bicara nilai-nilai gitu ya PLP, apa sih nilai dari JCI Bandung gitu? Oke ya, nilai JCI Bandung. Oke, Bro. Jadi kalau nilai-nilai tadi kita sudah ngeliat itu semua. Nah, sekarang nilai-nilainya nih, apa yang kita bawa ya? Ingat bahwa kita ini independen, ya kita chapter independen, sehingga kita bisa membawa nilai tambahan di luar yang sudah disepakati bersama secara global. Oke, nilainya kita adalah apa? Kreatif, inspiratif, kolaboratif, positif, seimbang, saling menghormati, persaudaraan dengan integritas dan transparan. Ini kalimatnya kayaknya, waduh, berat pisan Kang. Tapi ini kalau diingat-ingat lagi, ini teh Bandung banget ya. Oh Kota kreatif, gimana coba? Oh iya, Kan benar kita juga ya. kota kreatif. Kreatif biasanya banyak inspiratifnya. Dan
satu hal yang sangat-sangat spesial di kota Bandung ya. Sedikit cerita, saya bukan asli Bandung. Saya dari Semarang ya. Saya dari Semarang ya, karena pindah ke Bandung kenapa ya? Semarang panas kita tahu. Bandung dingin. Tapi di sini yang saya lihat sebagai warga yang datang ke sini sudah 17 tahun yang lalu, itu saya ngeliat kota kolaboratifnya tuh kerasa pisan gitu. Orang-orang saling Udah. dukung antar bisnis gitu kan. Ini sedikit contoh di luar ini ya. Antar bisnis, antar kelompok itu bukannya gontok-gontokan, sayang-sayangan, tapi apa yang kita bisa lakuin bareng ya? Gitu. Itu kolaboratif seperti itu. Positif nggak usah ditanya gitu kan. Positif nggak usah ditanya, bahwa kita pengen bawa sesuatu yang baik ke situ. Lalu ada sisi seimbang juga, kita pengen balance semuanya ya. Semua berjalan dengan baik, kita saling menghormati, ya itu sudah jelas ya, kita saling menghormati satu sama lainnya, persaudaraan dengan integritas, bahwa kita di sini kita brotherhood nih, kita bro sama sama yang lain, tapi kita nggak sekedar dengan integritas. Artinya apa? Kalau misalnya mereka salah, kita ingetin, bukan gara-gara kita temannya mereka, biasalah salahin, biarin aja deh kan temen, nggak gitu. Kita punya tugas sebagai teman yang baik ya, untuk ngingetin, bro kayak gini nih, ada gimana apa yang bisa kita lakuin ya supaya jadi lebih baik kayak gitu. Terus juga transparan ya, kita nggak ditutup-tutupin nih gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu sampaikan, yuk omongin. Nah itu nilainya dari JCI Bandung gitu. Oke, berarti nilainya luar biasa ya, positif banget ya. Ya kita pengen ke sana itu harus dong ya kan. Oke. Nah, kalau mungkin secara struktur organisasinya nih, JCI Bandung itu seperti apa sih, PLP? Oke, nah kalau dari segi struktur organisasinya sendiri, atau kalau mungkin kita ke areanya JCI Bandung ya. Tadi kan ada area apa tadi yang disampaikan oleh PLPAK yang potensi yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, kalau di tempat lain dia itu dibagi menjadi personal development, internasional, bisnis sama sosial. Nah, kalau di Bandung kita dengan twistnya kita ya, dengan keunikan kita tadi sebagai membawa kita nilai kreatif tadi, kita punya program-program, punya Bagian ya? bagian lah, 4 program dari JCI Bandung, di mana ada ASA, Dayak, Karsa, dan Kota, dan masing-masing punya logonya sendiri. Oke. Yang mana logonya dulu saya yang bikin. Oke. Ya gitulah, ini sedikit fun fact dikit ya. Tapi kalau saya tanya, emang itu ada apa aja sih, Kang? Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan dari area-area di JCI tadi ya, dimana kalau ASA itu fokusnya adalah untuk growth-nya member. Kita ada training, kita ada pelatihan, ada hal-hal yang membuat orang-orang tuh jadi makin growth, makin berkembang, itu dari ASA. Kalau Daya fokusnya itu ke untuk dari ini publikasinya kita, maintaining public image ya, PR-nya lah kira-kira untuk si Daya itu tadi. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita tampil dan aktif di Instagram, di YouTube seperti itu adalah tugasnya Daya sebagai satu contohnya ya. Ada Karsa, kalau Karsa adalah sisi sosialnya. Kita bikin event-event yang temanya tentang sosial, kita bikin event yang empowering seperti itu, adalah sisinya Karsa. Kalau Kota itu hubungan dengan orang lain. Dimana kita misalnya dengan chapter-chapter lain, kita bikin kegiatan yang temanya bisnis. Nah, itu temanya temanya yang bagian Kota. Itu sebagian saja ya. Ada banyak sekali detail-detailnya, nanti kita bisa, kalau kita bahas satu-satu ini bisa berapa podcast sendiri gitu. Kira-kira gambaran besarnya kayak gitu teman-teman. Oke. Berarti tadi ada ASA, Karsa, Daya, dan Kota ya. Berarti betul. ada lingkup-lingkupnya juga ya di situ betul, ya, ada dibagi lingkup-lingkupnya di situ. divisi-divisinya kasarnya ya. Yes, PLP kira-kira ya. begitu, kayak gitu kira-kira. Oke, ya mungkin ini udah ya, kita udah bisa lihat gambaran, kita mau masuk ke yang mana, atau mau mengembangkan diri, atau mungkin Iya. mau ada branding dan lain-lain lah ya mungkin ya. Mungkin juga kita sebagai dari member di sini, mungkin teman-teman atau para member gitu ya, mungkin pengen tahu nih apa sih sebenarnya aturan-aturan atau kedudukan berdasarkan JCI Crit gitu. Jadi mungkin bisa dibantu dijelaskan PLP. Oke, jadi gini ya, kalau ditanyakan kedudukan aturan itu gimana? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang baru awal banget masuk gitu, ngerasa kok JCI Bandung aturannya gini banget sih gitu kan, kok kayaknya ketat dan ini banget. Ini karena apa? Karena kita punya crit yang kita selalu baca setiap acara JCI, yaitu apa? The government should be of laws rather than of men. Artinya apa? Kita berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kata-katanya si ini, kata-katanya si itu. Kalau aturannya sudah ada dan kita sepakati bersama, maka semua menginduk ke sana. Ya, kita bukan gara-gara si ini adalah orang yang lebih senior atau berarti kata-kata dia lebih didengar gitu. Kalau atau misalnya si ini lebih banyak, enggak seperti itu. Di JCI Bandung, di JCI pada keseluruhan,
kita patuh pada aturan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Gitu kira-kira teman-teman ya. Efeknya apa? Efeknya buat member baru gitu ya, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang ini ya, hak dan kewajibannya tuh sama dengan kami-kami yang sudah lebih lama dan lebih duluan masuk. Bukan berarti karena kami lebih, wah ini lebih awal masuk nanti harus gimana? Enggak gitu ya. Kalau secara peraturan hak dan kewajiban kita sama gitu. Efeknya ya tadi bahwa semuanya jadi adil, jadi seimbang gitu. Berarti nggak ada pembedaan ya Tidak antara ada member pembedaan. lama, member baru. Tidak ada ya. Pembedanya statusnya hanyalah dari segi usia yang kita juga sepakati ya. Ya kita memang di aturan Sama dari sana pengalaman sama mungkin ya. pengalaman. Tapi di luar itu tidak ada pembeda yang sangat-sangat signifikan dan kita langsung kamu gini, enggak gitu. Aturannya kan udah jelas. Oke, Gitu. oke. Mungkin bisa juga nih PLP, mungkin para member juga mungkin lebih mengenal lagi nih JCI Bandung. Bisa mungkin dijelaskan atau mungkin dirinci ya, diapain ya, diberitahu ya Diberitahu kepada apa? para member nih yang nonton ya. JCI member lokal presiden ini mungkin dari 2010 sampai hari ini tuh seperti Oke, apa, atau siap. mungkin siapa aja mungkin supaya lebih mengenal Oke ya siap ya, PLP. biar kenal ya. Nah kan orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Nah oke, jadi kalau lokal presiden kita ini dari tahun 2010 sampai sekarang 2024 pas podcast ini dibikin, berarti kurang lebih kita punya 14 presiden ya. Nah yang pertama tahun 2010 sampai 2011 itu adalah Kang Yedi Karyadi yang beliau tahun 2016 jadi National President JCI Indonesia. Kemudian 2012 ada Teh Lina Aulina, tahun 2013 ada Kang Reza Novaldi, tahun 2014 ada almarhum Kang Ruli Nur Setia, beliau baru saja wafat beberapa saat yang lalu. Kita doakan beliau yang terbaik ya gitu. Beliau salah satu orang yang baik dan memberikan kontribusi sangat banyak buat kita. Ya jadi bismillah, semoga Kang Ruli ini ya diterima amal dan kebaikannya selama hidup. Kemudian ada tahun 2015 ada Kang Zaki Faisal, tahun 2016 adalah Kang Arya Syani, kemudian 2017 ada Kang Muhammad Sabdo, Kang 2018 itu Kang Ferry Hasan, tahun 2019 adalah Teh Titin yang mana beliau udah salah satu nyemplungin saya ke JCI Bandung. Saya masih ingat waktu itu gimana ceritanya. Terus habis itu 2020 ada Kang Aki tadi ya, PLP Aki yang tadi sudah ngasih materi buat awal buat kita. Tahun 2021 adalah PLP Kang Muhammad Filosofi ya. Biasanya kita panggil Kang Yos di sini. 2022 saya. 2023 ada Kang Marek Somuklis dan tahun 2024 itu Kang Teguh Panji Reza. Gitu ya. Ini adalah Oke. para PLP kita. Ya nanti kita siapa tahu teman-teman di sini suatu saat namanya tentu juga di situ ya, dan itu sesuatu yang kita harapkan loh ya. Gitu. Sebisa mungkin semua member bisa ngicip jadi presiden. Nah, Oke. gitu. Ada juga nih pertanyaan supaya mungkin para member JCI lebih mengenal lagi JCI Bandung. Mungkin apa sih maksudnya sumber-sumber dari aturan tersebut gitu? Oke Mungkin ya. bisa dijelaskan. Sumber aturan ya. Nah, kembali lagi teman-teman ya, karena kita di sini adalah sebuah organisasi yang resmi dan berbasis aturan. Karena ingat tadi kita basisnya ada government should be of laws rather than of man, maka kita harus punya aturan-aturan tadi. Nah, aturan-aturan di JCI Bandung sendiri itu ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama ADART, ini adalah aturan baku kita, paling basicnya, dasarnya kayak kitabnya kita, kayak undang-undang dasar lah kayak gitu ya. Itu ADART kita. Kalau kita dari situ itu kan masih yang sangat bagus sekali. Nah, kita turunkan menjadi policy manual. Policy manual itu adalah aturan turunan di mana dari sini biasanya dari pengalaman lapangan, kemudian apa saja yang perlu detailing lebih banyak untuk di lapangan nanti gitu ya. Dan lebih jauh lagi ini yang terbaru nih ya, adalah local action guide, di mana di sini adalah pedoman teknis kerja atau juklak-juknis gitu ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah itu di luar, dan juga alur kerja. Jadi kalau tadi dari ADRT yang sangat baku turun ke polisi manual, lalu di bawahnya paling bawah yang paling di lapangan banget nih ada local action guide tadi. Kita sebagai member ya, terutama teman-teman yang member baru ini ya, oke, lihat dulu dari lokal levelnya, perhatikan ADART manual kebijakan tadi, lalu nanti lihat lagi ke atas ke national level, ke ADART dan manual kebijakan yang levelnya nasional, naik lagi nanti ke internasional. Nah, teman-teman semua nanti perlu tahu itu semua ya. Jadi bisa tahu, oh ternyata aturan di organisasi kita begini loh kayak gitu. Itu nanti akan jadi acuan kita untuk bertindak dan berperilaku gitu. Untuk kita bisa mendapatkan aturan bisa dapat dari mana nih PLP? Kalau aturan itu nanti bisa ditanyakan ke para ini ya LBOD ya, LBOD-nya, SG atau LP-nya bisa komunikasikan aja LP atau SG gitu ya, SG Sekretaris Jenderal, saya pengen tahu dong tentang lokal aturan kita, atau mungkin nanti juga sama GLC juga, General GLC Local
General Legal Counsel ya. Ini kadang suka agak belibet ya. Jadi itu untuk yang jadi kayak penasihat hukumnya kita, itu bisa nanya juga ke beliau. Oke. Tapi pada dasarnya para LBOD itu punya akses untuk mengetahui itu gitu. Kalau tadi kalau ini ya, ini kan ditanya emang ADRT itu apa aja sih? Gitu, apa yang kita harus ketahui yaitu dari sisi apa? Dari hak dan kewajiban kita, aturan pelaksanaannya seperti apa, tugas dan fungsi masing-masing apa dari member, kemudian nanti naik jadi project director, chairperson dan sebagainya sampai semuanya itu ada di situ. Kemudian ada kemudian ada nilai-nilai dasar, kewajiban. Nah, itu semua nanti kita harus mengetahui, kita kayak punya cara mainnya, panduannya lah kayak gitu kira-kira ya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau ditanya lagi aturan dasar organisasi Betul. lagi, ini apa yang menjadi batas-batas kita ya? Iya. Ya, kalau sesuai Pedomannya sama ya. pedomannya kita, Oke. betul. Kalau yang sejauh yang saya pahami di sini dari ADRT, ya pertama bahwa kita ini adalah organisasi yang non profit dan non political. Ya, jadi kita tidak membawa kita tidak ada profit yang diberikan terutama gini ya. Chapter tidak menghasilkan profit yang untuk dimakan dari orang-orang itu. Ini ketika ada satu kegiatan ada profitnya, tanda kutip ya, kembali lagi ke chapter. Seperti itu. Jadi benar-benar untuk kepentingan kita semua, kepentingan chapter kita. Ya, non political juga kita nggak akan bahas politik sama sekali di sini. Ya, beberapa member kita itu caleg gitu. Tapi tidak pernah selama bertahun-tahun kita bersama di sini, nggak pernah kita jadi gontok-gontokan apa enggak, malah saya melihat pertumbuhan mereka yang luar biasa di sini. Gitu ya. Itu yang saya suka banget di sini. Kemudian juga di sini kita tidak secara aktif dari sisi keagamaan ya, maksudnya bahwa GCI coraknya jadi agama tertentu, kita tidak juga seperti kita netral, sebisa mungkin kita netral ya. Dan tentu juga ya dilarang berjudi. Nah, apalagi sekarang nih lagi ramai banget judo. Nah, nggak boleh banget ya, member GCI punya standar dong. Dilarang berjudi ya. Dan kita juga tidak mendiskriminasi siapapun ya, dengan catatan batasnya adalah usia. Karena kita inginnya adalah anak-anak muda usia 18 sampai 40 tahun, itu saja batasannya kita. Kita tidak membatasi soal gender, soal ras, suku, kita nggak membatasi itu siapapun. Malah kita pengen semuanya yuk, gitu kan. Bandung kan terdiri dari banyak orang-orang ini ya, banyak Multiras, suku, banyak multiras di sini. Ini adalah kota metropolitan, semua orang boleh masuk. Malah saya pengen banget dari teman-teman dari daerah lain yang kebetulan misalnya kuliah di Bandung gitu ya, ayo join gitu, supaya kalian punya saudara yang dekat di Bandung gitu. Itu yang saya rasakan loh. Gitu. Terus habis itu individu berusia minimal 18, maksimal 40. Kemudian tiap tahun kita punya tanggung jawab kita pribadi, yaitu kasih iuran anggotaan gitu ya. Dan juga ada bagaimana kita punya brand nih, GCI Bandung punya brand, punya logo dan sebagainya, itu punya aturan. Itu ada aturan-aturan gimana dia bisa digunakan dan cara pakainya lah. Ini brand guidance lah ya, kalau Bro Leo kan main ini ya untuk marketing kayak gitu. Jadi saya yakin Coy cukup paham juga soal bagaimana pemanfaatan brand guidance kayak itu kira-kira ya. Gitu. Mungkin selanjutnya tadi udah bahas aturan dasar ya. Mungkin kita juga pengen bisa member mengetahui juga aturan-aturan pelaksanaan organisasinya. PLP, silakan. Siap. Jadi tadi ya kayak saya bilang juga bahwa ini organisasi yang kalau saya bilang cukup formal, apalagi kalau kita udah bicara rapat dan sebagainya ya. Memang ada banyak sekali yang perlu teman-teman ketahui, tapi tenang aja, ini sesuatu yang awalnya ketika saya baru masuk juga bingung apa nih maksudnya, tapi perlahan-lahan ketika teman-teman mengikuti menjalani prosesnya, nanti juga paham juga, langsung fasing gitu kan. Kayak misalnya sekarang nyebut saya PLP Fiker, lu bingung ini PLP apa ya gitu. Sekarang langsung ketemu para PLP yang lain, para LP yang lain langsung LP, jadi langsung udah kayak natural gitu, udah kayak kebiasaan. Nah, kalau di sini kita melihat ada beberapa aturan pelaksanaan organisasi yang teman-teman nanti bisa baca lebih detail di ADRT kita ya. Yang pertama tentang rapat umum dan tata cara, di mana ini bahas soal soal power dan kekuasaan di sini. Lalu ada para pengurus ini LP lokal presiden, executive vice president, dan juga vice president itu dipilih. Kemudian para pengurus yang lainnya ada SG, secretary general, LT local treasury, dan GLC, general legal counsel, itu ditunjuk oleh lokal presiden yang bertugas gitu ya. Itu kemudian ada dewan pengurus, itunya isinya adalah biasanya kita sebut sebagai local BOD, board of director. Lanjut ada komite eksekutif, di mana komite eksekutif ini biasanya dia yang nanti akan membantu mengambil keputusan secara
yang lebih istilahnya lebih high level lah, lebih tinggi kayak gitu kan. Mengeksekusi Eks atau yang bukan? biasanya untuk isu-isu yang cukup besar Hmm, itu para Excom nanti ini diskusi lebih detail lagi, lalu nanti oke. dari situ keputusannya disampaikan ke para member gitu Oke. kira-kira ya. Nah di sini biasanya ada isinya dari LP, EVP, VP, SG, LT, JLC. Nah ini saya mulai pakai singkatan-singkatan biar teman-teman makin paham dan fasih ya kayak gitu ya. Lalu ada juga soal keuangan dan iuran kita dan hubungan dengan anggaran dasar, di mana nanti ada aturan gimana sih bagaimana eh, dues kita itu ditentukan, kemudian bagaimana digunakan, laporannya seperti apa, itu semua juga diatur di situ. Kemudian juga keanggotaan, tata cara dan kualifikasi, di mana di sini akan dijelaskan siapa sih yang bisa jadi membernya CI Bandung, ketika dia sudah tuntas, kan tadi sudah dibahas juga sama PLP Aki ya, Ya. ketika dia sudah 40 tahun, maka dia ada dua pilihan, jadi alumni dan senator. Itu sama-sama akan menunjukkan syaratnya seperti apa, tanggung jawab seperti apa, itu ada semua di peraturan kita. Nah, dan teman-teman sebagai new member memang perlu belajar itu, tapi itu supaya kalian makin enak, makin seru berorganisasi di GCI Bandung gitu. Oke, dan mungkin juga tadi ada LP, IPP, EVP, VP, SG, LT dan lain-lain semua ya. Mhm. Dan mereka ini mungkin ada tugas dan fungsinya masing-masing ya, betul ya? Betul, betul. Nah, soal tugas dan fungsinya mereka masing-masing itu nanti teman-teman juga akan bisa membaca di ADRT-nya kita ya. Benar-benar detail banget sampai menjelaskan lokal presiden tugasnya ngapain ya. Syaratnya seperti apa. Mau masuk sebagai vice president, mau masuk sebagai LBOD syaratnya harus ngapain aja. Misalnya sudah pernah menjadi ini seperti itu ya. Itu semua dirancang sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga teman-teman semakin matang menempati posisi tersebut. Jadi nggak bingung nggak apa ini gimana ya, tapi udah tahu oh kalau di sini saya mau masuk ke sini, saya mau bertugas sini, maka saya harus menyelesaikan training sekian gitu kan, banyak training seperti ini. Kemudian saya udah minimal punya pengalaman siapa-siapa melakukan apa saja. Nah, itu semua ada di ADRT kita, di aturan kita. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pusing, tinggal ngikutin aja kira-kira kayak gitu ya. Oke. Oke, mungkin juga pasti di semua organisasi itu ada yang namanya hak dan kewajiban member ya. Mm-mm. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih PLP apa hak-hak dan kewajiban para member JCI Bandung. Oke, jadi kalau ditanyakan hak dan kewajiban member ya, ini kalau ngeliat di sini banyak banget. Tapi intinya adalah gini, paling utamanya haknya member paling utama adalah punya hak memperoleh perlakuan yang sama. Ingat tadi ya, tidak ada pembedaan antara member yang lebih awal masuk dan member yang baru masuk. Selama teman-teman sudah resmi terdaftar di JCI Bandung, sudah membayar dues, sudah melakukan tugas dan kewajiban yang lain, maka teman-teman adalah member yang sama-sama punya suara untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang mungkin terasa oh kayaknya kurang nyaman seperti itu, dan kalian punya hak menyampaikan itu, dan kami yang lain tidak, oh karena kamu anak baru atau apa sih? Enggak seperti itu ya. Yang saya suka di CI Bandung adalah pokoknya ketika kamu sudah member, ya kamu adalah member gitu. Kamu adalah member, nggak ada bicara senior junior, nggak ada. Bahwa kami lebih awal, iya gitu kan, lebih punya pengalaman, iya. Tapi di luar yang lainnya, oh kalian haknya sama gitu ya. Kalau kewajibannya jelas ya, menjunjung tinggi peraturan, kemudian menghormati ini ya, menghormati teman-teman yang lainnya, kemudian juga melaksanakan tugas yang diberikan, kira-kira seperti itu. Ada banyak banget ya tugas-tugasnya. Nanti teman-teman bisa baca secara detail, atau nanti mungkin ada penjelasan lebih detail lagi gitu. Tapi intinya tadi hak dan kewajiban itu ketika seorang member itu sama dan tidak ada pembedanya ya, gitu kira-kira. Oke, tadi mungkin hak dan kewajiban member dan Mm-mm. tadi sempat dibahas juga Mm-mm. kalau kita sudah lulus nih ya, Mm-mm. graduate dari JCI, kita bisa dua pilihan jadi alumni atau senator nih. Mm-mm. PLP. Nah, mungkin alumni dan senator pun punya hak dan kewajibannya masing-masing ya. Sama, ada. Nah, kalau yang di sini ini mungkin sesuatu yang baru ya buat teman-teman, dan saya pribadi juga ini saya masih belajar terus, bahkan sebagai seorang PLP saya belajar terus soal sisi alumni dan senator. Ini kita sekarang mulai menyiapkan yang baru nih tahun 2024 ini ya. Kalau alumni tadi disampaikan, alumni ini bisa dikatakan dia adalah lulusan JCI Bandung, tapi dia tidak memegang jabatan apapun gitu ya, tidak memegang jabatan apapun. Secara hak dia memang nggak bisa menjadi pengurus ya, tidak bisa menjadi pengurus, tapi juga berhak dapat pengukuhan bahwa saya adalah alumni JCI Bandung, jadi diakui secara resmi gitu. Kewajibannya jelas menjaga nama baik dari chapter kita gitu. Nah, kalau senator ini yang menarik adalah haknya dia sama ya. Kalau sudah jadi senator, sudah lewat dari usia 40 tahun, memang dia tidak bisa jadi pengurus lagi. Tapi yang menarik adalah kita
baik alumni dan senator sama-sama dapat hak untuk diakui bahwa Anda adalah senator dari JCI Bandung, Anda adalah alumni dari JCI Bandung. Pengakuan ini akan penting ya, terutama kalau kita nanti berkomunikasi, bersosialisasi sama teman-teman dari chapter yang lain. Pengakuan bahwa saya adalah alumni JCI Bandung, itu bahwa artinya apa? Kami masih jadi bagian dari JCI Bandung, walaupun kami udah nggak jadi pengurus dan nggak jadi anggota lagi gitu, anggota yang aktif lagi begitu. Catatannya adalah kalau senator tadi kan sampaikan oleh pihak sudah jadi member seumur hidup dan perlu memberikan dukungan baik secara moral, finansial, non finansial, itu perlu siap juga. Karena senator itu jadi semacam kayak tempat kita untuk tempat kita untuk ngobrol, curhat kayak gitu ya, dan minta arahan, karena dilihat kan dari segi usia dia sudah di atas 40 tahun. Minimal setahu saya kalau nggak salah juga paling tidak dia sudah bertugas secara aktif paling tidak 3 tahun. Artinya kita udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak wisdom yang saya rasa bisa dibagikan buat teman-teman semua nanti. Gitu. Makanya dukungan dari mereka semua ini itu kita butuhkan ya. Gitu. Nah, oke, jadi tadi ya dari situlah teman-teman semua, makanya buat para member baru ya, teman-teman member baru paling utama baca ADART-nya kita ya, baca ADART kita, ingat wajib baca ADART dan manual kebijakan dan local action guide supaya teman-teman ketika jalan nggak bingung lagi ya. Dan saya bisa bilang teman-teman sekarang itu udah enak banget, serius ya. Pas kita tahun dulu kita mulai ya, tahun 2019 kita revival setelah kita sempat hiatus, saya bisa ceritakan nih sedikit cerita nih. Di saya Bandung itu kita masih berusaha membangun diri kembali gitu ya. Masih banyak hal-hal yang masih kosong di sana sini, lubang sana sini, sehingga kita bingung kita mau ngapain ya gitu kan. Benar-benar kita harus gerak sana sini yang sekarang teman-teman terjadi adalah alhamdulillah ini kita udah makin matang. Teman-teman ngikutin ini, insya Allah Anda jadi member yang baik, profesional yang punya standar tinggi kayak gitu. Kami yang sebelumnya mah saya bisa bilang kami yang sekarang itu kualitas teman-teman akan bisa lebih baik dibanding kami yang dulu. Itu sesuatu yang teman-teman perlu bangga dan perlu jaga ya. Jadi karena kami prosesnya tuh nggak kayak sekarang sekali, benar-benar detail banget bro, bener sampai pas saya lihat gila ini bagus banget gitu. Oke. Jadi mungkin kan kita sebagai new member juga ada ruang-ruang kita ya, PLP untuk berkembang gitu ya. Yes. Mungkin di podcast sebelumnya sempat dibahas kita punya sister chapter dan lain-lain ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi PLP lebih dalam mengenai bagaimana sister chapter atau twinning chapter kita ini? Ya, oke. Jadi kalau sister chapter saat ini kita ada 3 chapter sister kita ya, yang nasional, yang lokal, yang nasional di Indonesia ada JCI Yogyakarta dan JCI Bandung Bali. Sementara untuk yang internasional, alhamdulillah saat ini kita sudah sisteran sama JCI Hamamatsu. Yang fun fact-nya ternyata Kota Bandung itu sister city-nya Kota Hamamatsu. Jadi ini menarik banget. Jadi pas waktu itu kemarin pengukuhan sister chapter sama JCI Hamamatsu, pas ada acara yang acara Indonesia di sana, makanya jadi ramai dan semarak sekali. Dan ini kayak itu bayangin teman-teman kan, jadi dari sisi government ada hubungan, dari sisi tadi nih civil diplomasi kayak kita itu juga berjalan juga. Nah ini dengan kita semua tadi, dengan teman-teman yang dari chapter lain itu, kalau suatu saat nanti teman-teman ayo kita ada acara misalnya di Jogja, di Bandung, Bali, atau malah ke Jepang sekalipun ya, kita hadir ke sana, udah itu sambutannya luar biasa. Itu udah benar-benar, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya selain di JCI Bandung, saya sempat tugas sebagai APDC, Asia Pacific Development Council, itu cerita lain ya. Tapi untuk berikan gambaran, saya di sana ketemu sama teman-teman dari Hong Kong, dari Osaka, dari Hokkaido, dari Macau, dari Taiwan, banyak banget gitu ya. Saya selama ini komunikasi cuma waktu itu via Facebook Messenger dan WA Group ya, seperti itu doang gitu ya, sama Zoom, cuma ketemu gitu doang. Waktu itu kita ada acara di Jakarta September 2023 waktu itu kalau nggak salah. Nah dari sana ketemu nih 2 jam, itu udah kayak kenal lama banget. Nah kayak gitu, contoh itu gambaran betapa lewat JCI namanya kayak ikatan pertemanan dan persaudaraan bisa kayak ke bus kayak gitu. Jadi benar-benar jadi akrab banget, kayak jadi brotherhood. Jadi brotherhoodnya tuh benar kerasa banget gitu. Itu yang terasa. Nah ini kita ternyata tadi kau tanyakan sama Bro Leo, kita punya kesempatan untuk bisa mengembangkan wawasan kita di tempat lain. Nah, itu tadi kita sudah punya teman-teman dan saudara di 3 tempat tadi, Hamamatsu, Bandung, Bali, dan juga di Yogyakarta. Kesana kita
udah itu teman-teman kalian semua, saudara kalian semua dalam konteks GCI ya gitu. Gitu. Ya, bisa ngerasain juga sih kemarin ya mungkin ya. Nah, pas waktu yang gue di- pergi ke Aspak. Nah, ya. tuh pas Aspak nih yang udah pengalaman ke Aspak Kamboja gitu kan. Gimana Betul. tuh acara internasional langsung ke sana kan? Iya, kita benar-benar menjalin hubungan dengan Korea, Jepang, gitu. Terutama sama Matsu juga kita sangat menjalin hubungan di sana juga, Nah, itu ketemu kan. cukup intens juga Gas, gitu. betul, makanya itu. Dan bener sih kita merasa kayak walaupun baru ketemu 1-2 hari tapi emang bukan kayak orang nggak kenal gitu, Nah, tapi mereka itu. welcome banget dan bener-bener yang namanya brotherhood tuh ada ya PLP ya. Bener banget itu yang jadi kuncinya di GCI, kita jadi brotherhoodnya itu loh, dan itu semua ya kalau kembali ke sini karena kita udah punya koridor yang tinggal kita ikutin tadi tuh dari aturan-aturan tadi gitu ya. Oke. Kita udah punya, kita sama-sama tahu masing-masing, dan teman-teman lain sama-sama kok, value-nya sama, pendekatannya sama, jadi ya udah langsung aja gitu. Iya, iya. Kalau di JCI Bandung nih ada event-event juga ya. Dari tahun ke tahun, saya sebagai PLP yang mengikuti dari tahun 2019 sampai sekarang 5 tahun, buset ini acara makin lama makin banyak. Dan bukan cuma sekedar makin banyak kuantitas, kualitas juga makin banyak. Ya, sebagai contoh ini sedikit cerita juga nih, tambahan nih. PLP Aki bilang, dulu ya saya itu 1 tahun, anggaran JCI Bandung 20 juta. 1 tahun ya, ingat 1 tahun 20 juta. Tahun lalu ya, oleh IPP UKIS, 1 acara 20 juta. Jadi bisa kelihatan ya perkembangannya seperti apa teman-teman. Itu dari 1 tahun 20 juta sampai 1 acara 20 juta, itu perkembangan luar biasa, dan acaranya nggak cuma 1. Itu kalau misalnya teman-teman mau ngecek ya, tanya aja ke para LBOD yang bertugas. Mau tahu dong ininya, daftar acaranya udah apa? Lihat aja tuh banyak sekali. Itu saya hitung udah belasan puluhan acara terjadi dalam 1 tahun, luar biasa gitu. Nah biasanya kalau tadi ditanya apa sih yang acara wajib tiap tahunnya, pertama biasanya ada January board meeting, itu hari Januari karena kita bertugas 1 Januari sampai 31 Desember. Nah dari situ January board meeting dari LBOD tahun itu akan berkumpul bersama mulai siap-siap jalan, yuk gimana gitu ya. Lalu acara yang wajib berikutnya adalah mid year meeting, di mana kita di tengah tahun LBOD akan bertemu, memberikan paparan kepada para member, ini loh yang sudah dilakukan selama 1 semester ini, dan semester berikutnya apa yang kita lakukan, evaluasinya gimana kayak gitu. Dan yang terakhir ada ada LOCON atau local convention, di mana di sini itu adalah penutupannya kita, penutupannya tuh bukan penutupan. Jadi adalah di mana kita kayak semacam wrap up untuk tahun itu, bahwa tugas kita kegiatan tahun itu wrap up-nya di sana, wrap up. Walaupun setelah itu biasanya masih ada cara lain ya, tapi kayak semacam pelaporan finalnya, lalu penentuan untuk LBD tahun depan. Nah, kalau di Bandung juga kita punya semacam tradisi nih, kita ada ada perayaan kita di akhir tahun, dan biasanya juga dengan pengukuhan LBOD baru itu di akhir tahun. Bisa menjelang Desember menjelang akhir tahun ya, kita acara syukuran bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, kita ngundang dari chapter lain, dari organisasi lain, kita ada kegiatan tadi ya, inaugurasi yang baru kayak gitu. Itu yang wajibnya. Nah, tahun 2024 tahun ini ya, waktu podcast dibuat, ada acara spesial kita di mana kita akan membuat JCI Academy. Akademi di sini kita akan belajar bareng-bareng dengan para trainer yang saya bisa bilang ini trainernya pas ngeliat listnya gila, bisa ngundang kita gitu kan. Ada World President GCI pada hadir di sini jadi trainer. Ini ya berarti materi mereka, pengalaman mereka, insight mereka, wisdom mereka bakal di-sharing semua di situ gitu. Kemudian dari sana juga kita dapat materi-materi pengembangan leadership kita tadi tuh, bagaimana kita jadi leader lebih baik, karena semua sana isinya leader semua gitu. Kita sharing materinya, bertemu dengan teman-teman yang like minded gitu ya, like minded people seperti itu, yang visinya sama, value-nya sama. Oh, itu saya aja merinding nih, Bang. Kayak gimana ya, seru banget kayaknya. Gitu. Iya, jadi udah cukup banyak nih yang dijelaskan tentang JCI Bandung. Jadi semoga teman-teman nih para member ya bermanfaat nih apa yang sudah dipaparkan oleh PLP Faikar gitu. Jadi guys, thank you banget sudah nonton. Semoga materinya bermanfaat. Induksi podcast yang kedua kita. Jangan lupa juga kalian follow lagi. Kalau follow lagi, jangan follow lagi, udah follow. Yang belum follow tolong di follow, subscribe, komen, dan like gitu ya. Jangan lupa melakukan hal-hal tersebut, karena nextnya kita bakal ada lagi video-video yang lebih seru dengan speaker-speaker lainnya mungkin, atau yang sama kita nggak tahu, we'll see. Tapi anyway, thank you for watching, bye-bye. Bye.